warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sranto, angkatan 2016. Ingin mempresentasikan tugas kedua saya dalam mata kuliah transmisi daya listrik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk memulai keseharian kita setiap hari. Salawat dan serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa kita dari lembah kegelapan menuju lembah yang terang benderang sampai saat sekarang ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tugas kedua saya. Ada beberapa aspek dan elektromagnetik saluran udara tegangan tinggi. B. Kompensasi pada saluran transmisi. C. Transmisi tegangan tinggi arus arah. Beberapa aspek medan elektromagnetik pada saluran udara tegangan tinggi. Medan elektromagnetik atau EM merupakan fenomena penting yang perlu dipahami. Medan elektromagnetik terjadi karena aliran arus listrik melalui saluran udara tegangan tinggi yang mencakup tegangan ekstra tinggi atau extra high voltage (EHV) dan tegangan ultra tinggi atau ultra high voltage (UHV). Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai medan elektromagnetik pada saluran udara tegangan tinggi. 1. Definisi medan elektromagnetik. 2. Sifat dan karakteristik medan elektromagnetik. 3. Potensi bahaya bagi manusia. 4. Gangguan pada komunikasi. 5. Efek pada lingkungan. 6. Definisi medan elektromagnetik. Pengukuran. 7. Pengukuran dan pengendalian medan elektromagnetik lingkungan. 8. Penelitian dan pengembangan. 9. Regulasi dan standar keamanan. 1. Definisi medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik terbentuk ketika ada arus listrik mengalir melalui konduktor seperti kabel atau saluran udara. Medan ini terdiri dari dua komponen utama, medan listrik atau E yang disebabkan oleh perbedaan potensi listrik, dan medan magnetik atau H yang dihasilkan oleh aliran arus. Dua sifat dan karakteristik medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik bersifat transien, artinya mereka berubah seiring waktu. Intensitasnya menurut dengan jarak dari sumbernya. Medan elektromagnetik ini bergerak dalam bentuk gelombang elektromagnetik, bergerak pada kecepatan cahaya. 3. Potensi bahaya bagi manusia. Paparan jangka panjang terhadap medan elektromagnetik yang tinggi dapat berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Namun, pada saluran udara tegangan tinggi, manusia biasanya tidak terpapar medan EM secara langsung karena saluran tersebut berada di atas tanah. 4. Gangguan pada komunikasi. Medan elektromagnetik pada saluran tegangan tinggi dapat menyebabkan gangguan pada perangkat elektromagnetik dan sistem komunikasi jika
mereka berada dalam jangkauan medan yang kuat. Oleh karena itu, peralatan dan infrastruktur komunikasi sering kali ditempatkan dengan pertimbangan ini. Efek pada lingkungan. Saluran udara tegangan tinggi dengan medan elektromagnetik yang tinggi dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa medan elektromagnetik yang kuat dapat berdampak pada kehidupan tanaman dan hewan tertentu. Dampak pengukuran dan pengendalian medan elektromagnetik lingkungan. Untuk mengukur medan elektromagnetik menggunakan peralatan khusus seperti dosimeter medan elektromagnetik. Organisasi dan badan pengawasan pengatur batas-batas medan elektromagnetik yang diperbolehkan agar tetap aman bagi manusia dan lingkungan. Perubahan penyedia lingkungan juga berusaha mengoptimalkan desain dan konfigurasi saluran tegangan tinggi untuk mengurangi medan elektromagnetik yang dihasilkan. 7. Penelitian dan pengembangan. Penelitian terus dilakukan untuk memahami lebih lanjut efek medan elektromagnetik pada manusia dan lingkungan. Selain itu, teknologi baru dan inovasi terus dikembangkan untuk mengurangi dampak medan elektromagnetik dan meningkatkan efisiensi saluran tegangan tinggi. 8. Regulasi dan standar keamanan. Setiap negara biasanya memiliki regulasi dan standar keamanan yang ketat terkait medan elektromagnetik dari saluran tegangan tinggi. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Soal pertama, sebuah saluran udara tegangan tinggi dengan arus listrik yang mengalir di atasnya memiliki intensitas medan elektromagnetik yang kuat. Bagaimana pengaruh medan magnetik tersebut terhadap sistem navigasi burung migrasi yang melintas di atas saluran tersebut. Pembahasan. Medan magnetik yang kuat dapat mempengaruhi sistem navigasi burung migrasi yang menggunakan magnetoreseptor internal untuk berorientasi selama perjalanan migrasi. Burung-burung ini dapat merasakan perubahan medan magnetik bumi dan menggunakannya sebagai alat bantu navigasi. Jika medan magnetik yang dihasilkan oleh saluran tegangan tinggi sangat kuat bisa menyebabkan gangguan pada kemampuan navigasi burung migrasi tersebut, sehingga dapat mempengaruhi jalur dan keberhasilan perjalanan migrasi mereka. Soal kedua, saluran udara tegangan tinggi dibangun di dekat pemukiman penduduk. Bagaimana dampak medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh saluran tegangan tinggi tersebut terhadap kesehatan dan lingkungan masyarakat sekitar? Pembahasan. Dampak medan elektromagnetik pada masyarakat dan lingkungan sekitar saluran transmisi udara tegangan tinggi menjadi perhatian penting. Paparan yang panjang terhadap medan elektromagnetik yang tinggi dapat berpotensi membahayakan kesehatan manusia, meskipun manusia umumnya tidak terpapar secara langsung pada saluran tegangan tinggi yang berada di atas tanah. Kompensasi pada saluran transmisi bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dan mencapai beberapa tujuan, diantaranya: pertama, peningkatan efisiensi dengan menggunakan kompensasi yang tepat. Hilangnya daya karena
redaman dan kapasitas dapat dikurangi sehingga efisiensi keseluruhan dari transmisi daya meningkat. 2. Peningkatan kapasitas. Kompensasi dapat meningkatkan kapasitas seluruh transmisi, memungkinkan penyaluran daya yang lebih besar melalui saluran yang sama tanpa merusak kinerja atau meningkatkan beban puncak yang dapat ditangani oleh sistem. 3. Peningkatan stabilitas. Kompensasi membantu peningkatan stabilitas sistem dengan mengurangi efek dari masalah-masalah seperti osilasi, tegangan rendah atau tegangan tinggi. Ada beberapa metode dan teknik kompensasi yang umum digunakan dalam saluran transmisi. A. Kompensasi kapasitif. Kompensasi kapasitif dilakukan dengan memasang kapasitor di titik-titik strategis dalam sistem transmisi. Kapasitor digunakan untuk mengurangi tegangan reaktif dan meningkatkan faktor daya. Hal ini membantu mengurangi beban kapasitif pada generator dan meningkatkan kapasitas aliran daya saluran. B. Kompensasi induktif. Kompensasi induktif dilakukan dengan memasang reaktor pada titik-titik tertentu dalam sistem transmisi. Reaktor ini membantu mengurangi arus reaktif, meningkatkan faktor daya, dan mengurangi hilangnya daya akibat induktansi saluran. C. Kompensasi seri. Kompensasi seri melibatkan penggunaan perangkat kompensasi seperti SVC atau statistik var kompensator atau STATCOM atau statistik synchronous kompensator. Perangkat ini menyediakan reaktif secara dinamis, membantu menjaga tegangan dalam batas yang aman dan meningkatkan kapasitas transmisi. D. Kompensasi paralel. Kompensasi paralel melibatkan penggunaan perangkat kapasitor atau kapasitor terkontrol yang dihubungkan secara paralel dengan saluran transmisi untuk mengompensasi daya reaktif. Soal: sebuah sistem transmisi daya listrik memiliki masalah tegangan rendah pada ujung konsumen akibat adanya hilangnya daya karena redaman. Jika daya aktif yang dihasilkan oleh pembangkit adalah 1000 mW dan daya reaktif adalah 500 mVAR, itulah kapasitor yang harus dipasang pada ujung konsumen agar tegangan dapat ditingkatkan menjadi 500 kV dengan faktor daya 0,9. Pembahasan: dalam kasus ini, jika Anda menggunakan kompensasi kapasitif untuk meningkatkan faktor daya yang meningkatkan tegangan pada ujung konsumen, langkah-langkah perhitungan. 1. Tentukan daya reaktif yang dibutuhkan untuk meningkatkan faktor daya menjadi 0,9. Daya aktif sama dengan 1000 mW sama dengan 1000 mVA karena faktor daya adalah 1. Faktor daya yang diinginkan sama dengan 0,9. Daya reaktif yang dibutuhkan sama dengan daya aktif kali 1 minus faktor daya yang diinginkan. 2 sama dengan 1000 mVA kali 1 minus 0,9. 2 sama dengan
100 MVA. 2. Itu kapasitor yang diperlukan untuk menyediakan daya reaktif tersebut. Kapasitor dengan semenangan daya reaktif pertegangan 2 semenangan 100 MVA per 500 kV 2 semenangan 100 MVA per 25.000 kVA semenangan 0,4 kV. Jadi kapasitor yang harus dipasang pada ujung konsumen adalah 0,4 kVA. Bagian C, transmisi dengan tinggi arus searah. Transmisi dengan tegangan tinggi arus searah transmisi dengan tinggi arus searah atau DC high voltage transmission adalah proses mentransmisikan daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen melalui saluran transmisi yang menggunakan arus searah DC. Sistem transmisi tegangan tinggi arus searah telah digunakan untuk mengatasi beberapa masalah yang ada dalam sistem transmisi tegangan tinggi arus bolak-balik atau AC. Kelebihan dan kekurangan AVDC atau arus searah tegangan tinggi. Keuntungan dari AVDC atau transmisi arus searah tegangan tinggi adalah: pertama, pengisian arus tidak ada. Pengisi arus tidak ada. 2. Tidak ada kedekatan dan tidak ada efek kulik. 3. Tidak ada masalah stabilitas. 4. Karena kerugian di elektrik berkurang, daya dukung arus kabel HVDC besar. 5. Dibandingkan dengan transmisi AC, gangguan radio dan kehilangan daya corona lebih kecil. 6. Diperlukan perangkat isolasi yang lebih sedikit. 7. Dibandingkan dengan AC, lonjakan switching lebih rendah di DC. 8. Tidak ada efek Ferranti. 9. Pengaturan tegangan. Selanjutnya, kekurangan dari transmisi arus searah tegangan tinggi adalah: A. Mahal. B. Kompleks atau rumit. C. Kesalahan daya. D. Menyebabkan kebisingan radio. E. Grounding yang sulit. F. Biaya pemasangan tinggi. Soal: sebuah pembangkit listrik tenaga angin menghasilkan daya sebesar 60 watt atau MW dengan tegangan output DC sebesar 200 kV atau kilovolt. Daya tersebut akan ditransmisikan ke daerah yang berjarak 150 km menggunakan transmisi tegangan tinggi arus searah. Jika resistansi total dari saluran transmisi adalah 0,08 ohm, maka tegangan yang diterima oleh beban. Pembahasan pertama, kita dapat mengamati bahwa ketika daya ditransmisikan melalui saluran transmisi arus searah, rugi daya akan terjadi karena adanya resistansi saluran. Namun, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi tegangan seperti konversi daya atau efek lainnya. Oleh karena itu, kita dapat berasumsi bahwa dengan tegangan yang diterima oleh beban sama dengan
tegangan output dari pembangkit listrik sebelum ditransmisikan, yaitu 200 kV, sehingga tegangan yang diterima oleh beban adalah 200 kV. Soal kedua, dalam sistem transmisi tegangan tinggi arus searah terdapat pembangkit listrik tegangan air yang menghasilkan daya sebesar 80 MW atau MW dengan tegangan output DC sebesar 250 kV kV. Daya tersebut akan ditransmisikan ke daerah yang berjarak 120 km menggunakan transmisi tegangan tinggi arus searah. Jika resistansi total dari seluruh transmisi adalah 0,05 ohm, apakah keuntungan utama menggunakan transmisi arus searah dalam hal besar rugi daya dibandingkan dengan menggunakan transmisi arus bolak-balik atau AC? Pembahasan salah satu keuntungan menggunakan transmisi daya salah satu keuntungan utama menggunakan transmisi tegangan tinggi arus searah adalah bahwa besar rugi daya dalam sistem transmisi lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan transmisi arus bolak-balik. Hal ini terjadi karena arus searah memiliki kerugian daya yang lebih rendah daripada arus bolak-balik saat mentransmisikan daya jarak jauh. Dalam soal ini kita telah diberikan informasi mengenai daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik, tegangan output, jarak transmisi, dan resistansi total saluran transmisi. Namun kita tidak diberikan nilai arus yang mengalir dalam sistem. Meskipun demikian, kita telah dapat menyimpulkan bahwa keuntungan utama menggunakan transmisi tegangan tinggi arus searah adalah besar rugi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan transmisi arus bolak-balik atau AC. Jadi keuntungan utama menggunakan transmisi tegangan tinggi arus searah adalah besar rugi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan transmisi arus bolak-balik. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.